Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki kajian kita saat ini mengenai antikris atau Dajjal. Siapakah Dajjal itu? Dia adalah salah satu misteri dunia yang sampai sekarang ini masih disalahpahami oleh banyak orang atau umat manusia, baik umat Islam maupun umat Kristen. Sebenarnya misteri itu telah diungkap oleh Nabi suci Muhammad SAW sebagaimana dinyatakan di dalam sabda beliau yang bunyinya, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya aku lebih mengetahui tentang Dajjal daripada Dajjal itu sendiri. Hadis riwayat Muslim. Orang yang paling mengetahui tentang jati diri Dajjal daripada Dajjal itu sendiri adalah Nabi suci Muhammad SAW. Ini aneh. Sebenarnya bagaimana keanehannya itu? Karena apa yang beliau Nabi suci Muhammad SAW sampaikan itu hanya berdasarkan wahyu, hanyalah berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tertera di dalam surat 6 surat An'am ayatnya 50 dan surat 46 yaitu surat Al-Ahqaf ayatnya 9. Atas perintah Allah Ta'ala beliau menyatakan bahwa barang siapa yang hafal 10 ayat permulaan surat Al-Kahfi, ia akan selamat dari fitnahnya Dajjal. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Demikian pula mereka yang membaca 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi, dia akan terbebas dari fitnahnya Dajjal. Ini juga terdapat di dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dalam 10 ayat yang permulaan surat Al-Kahfi surat 18 dinyatakan bahwa Al-Quran yang di dalamnya tidak ada barang bengkok merupakan kabar baik bagi orang-orang yang beriman bahwa mereka akan mendapat ganjaran surga dan kekal di dalamnya. Surat Al-Kahfi ayat 2 dan ayat 3. Dan peringatan tentang siksaan yang dahsyat, Al-Kahfi surat 18 ayat 2. Bagi orang yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala memungut putera tanpa pengetahuan, Al-Kahfi 4 dan 5. Sedangkan 10 ayat terakhir surat itu mengisyaratkan bahwa bangsa-bangsa yang menganut agama itu, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, surat 18 ayat 93 sampai dengan 101, dapat mencapai kemajuan duniawi yang paling gemilang, tetapi sesat karena mengambil hamba-hamba Allah sebagai pelindung selain Allah Ta'ala. Surat Al-Kahfi 102 sampai 104. Nah, dari uraian singkat bahwa dengan menyebut 10 ayat permulaan dari surat Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, berarti surat itu telah membahas 2 aspek Kristenianitas. Yang satu
beliau, saya ulangi lagi, yang satu membahas keagamaan dan doktrin, pokoknya ialah Allah memiliki putra yang dijadikan pelindung selain Allah Ta'ala. Dan yang kedua membahas aspek keduniawian dan sejarahnya. Mereka membuat barang-barang yang mendatangkan kesejahteraan duniawi atau lahiriah, yang karenanya Allah membuat apa yang di muka bumi ini sebagai perhiasan yang nampak indah bagi mereka. Dan inilah yang mengakibatkan mereka mengakhiri pertemuan dengan Tuhan, yang menjadi tujuan hidup manusia yang sebenarnya sejak di dunia ini. Jika demikian, pertanyaan di atas, siapakah Dajjal itu? Jawabnya adalah dia tiada lain ialah di antaranya Paulus dan kawan-kawan atau umatnya yang disebut umat Kristen. Bandingkan ayat 14 surat 5 surat Al-Maidah dengan kisah 11, saya ulang lagi, kisah para rasul 11 ayatnya 25 dan 26, atau orang-orang Nasrani, kisah rasul-rasul 24 ayat 5. Alasannya jelas, karena mereka mengatakan bahwa Al-Masih atau Kristus adalah putra dari Allah Ta'ala. Quran suci surat At-Taubah ayat 30, bahkan Allah Ta'ala sendiri, surat Al-Maidah ayatnya 17 dan 72. Ini bisa dibandingkan dengan surat Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat 14, juga di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Dapat juga sebutan yang terdapat di dalam hadis dan perjanjian baru itu diterapkan kepada agamanya. Mengapa disebut Masih Dajjal? Di dalam hadis, Dajjal atau yang secara harfiah berarti pembohong disebut juga Masih Dajjal, artinya Masih atau Al-Masih pembohong, yang di dalam perjanjian baru disebut Mesias palsu, Matius 24 ayat 24, atau Antikris, 1 Yohanes 2 ayat 18. Sebutan ini dapat diterapkan kepada Paulus sebab 1. Paulus mengaku bahwa Kristus Yesus berkata-kata dengan perantaraan dirinya, 2 Korintus 13 ayat 3. Dan Kristus yang hidup di dalam dirinya, namun aku atau Paulus hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Ini kebohongan besar. Yang kedua, Paulus tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1 ayat 7. Menurut dia Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2 ayatnya 11. Ini juga kebohongan besar. Yang ketiga, Paulus berasal dari Bani Israel, tapi ajarannya tidak berasal dari murid-murid Yesus Kristus. Maka ia hanya dapat berdakwah di luar Bani Israel. Hal ini selaras dengan tanda-tanda Dajjal atau Antikris yang
dikemukakan oleh Yohanes, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 20, yang ternyata juga bertentangan dengan pesan Yesus Kristus di dalam Matius 10 ayat 5 dan ayat 6. 4. Paulus muncul sebelum bait Allah dibinasakan dalam tahun 70 Masehi. Hal ini selaras dengan nubuat Yesus Kristus tentang datangnya penyesat yang membawa-bawa namanya. Matius 24 ayat 4 dan ayat 5. Kemudian Yohanes berkata, itu adalah si penyesat atau antikristus. 2 Yohanes 1 ayatnya 7. Dari keempat alasan itu, mari kita simak. Demikian kajian dari Kiai Haji Simon Aliasir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.